Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 24 Juni 2026. Senin 22 Juni 2026 menjadi salah satu hari yang menandai eskalasi baru dalam perang Rusia-Ukraina. Setelah sebelumnya melancarkan serangan terhadap wilayah sekitar Moskow, Ukraina kembali meningkatkan tekanan militernya dengan menyasar sejumlah fasilitas strategis jauh di dalam wilayah Rusia. Serangan kali ini tidak hanya ditujukan kepada sasaran militer di garis depan, tetapi juga menyentuh jantung industri pertahanan, infrastruktur komunikasi nasional, hingga sistem logistik yang menopang kemampuan perang Moskow. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa strategi Ukraina semakin bergeser ke arah penghancuran kapasitas produksi dan jaringan pendukung militer Rusia. Serangan rudal Ukraina hantam pabrik komponen rudal di Voronezh. Pada 22 Juni 2026, Angkatan Udara Ukraina dilaporkan mengerahkan pesawat tempur Su-24M untuk melancarkan serangan presisi terhadap sebuah fasilitas industri pertahanan di Oblast Voronezh, Rusia. Menurut berbagai laporan, pesawat Ukraina menembakkan 4 rudal jelajah udara ke permukaan yang disebut sebagai HM-188 Dagger, sebuah rudal presisi jarak jauh yang digunakan untuk menyerang target bernilai strategis. Target utama serangan adalah sebuah pabrik yang memproduksi komponen elektronik penting untuk berbagai sistem rudal Rusia. Fasilitas tersebut selama ini dianggap sebagai salah satu simpul penting dalam rantai produksi persenjataan Rusia karena menghasilkan komponen elektronik yang digunakan dalam berbagai jenis rudal strategis, termasuk sistem rudal balistik dan sejumlah sistem pertahanan udara modern. Rudal yang digunakan dalam operasi ini disebut memiliki jangkauan sekitar 450 km dengan hulu ledak seberat kurang lebih 500 pon atau sekitar 227 kg, memungkinkan Ukraina menyerang target jauh di belakang garis pertempuran tanpa harus memasuki wilayah yang dijaga ketat oleh pertahanan udara Rusia. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan asap hitam pekat membumbung tinggi dari beberapa bagian kompleks industri tersebut. Sejumlah ledakan susulan juga dilaporkan terjadi setelah rudal menghantam area fasilitas. Pemerintah daerah Voronezh mengakui adanya korban akibat serangan tersebut. Gubernur wilayah setempat menyatakan bahwa sedikitnya 5 orang tewas, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah analis militer dan sumber-sumber Ukraina memperkirakan bahwa fasilitas tersebut mengalami kerusakan berat yang berpotensi menghilangkan sebagian besar kapasitas produksinya untuk sementara waktu. Jika penilaian tersebut terbukti benar, maka dampaknya dapat melampaui kerugian fisik sementara. Gangguan terhadap produksi komponen elektronik dapat memengaruhi kemampuan Rusia untuk memproduksi rudal baru maupun melakukan perawatan terhadap berbagai sistem pertahanan udara yang sedang digunakan di medan perang. Strategi baru Kyiv menghantam sumber kekuatan perang Rusia. Selama 2 tahun pertama perang, sebagian besar operasi Ukraina difokuskan pada penghancuran pasukan Rusia di medan tempur, depot amunisi dan jalur logistik dekat garis depan. Namun perkembangan terbaru menunjukkan adanya perubahan strategi yang semakin jelas. Kini Ukraina mulai menargetkan sumber-sumber produksi yang menopang kemampuan tempur Rusia dalam jangka panjang. Tujuannya bukan hanya mengurangi jumlah rudal yang tersedia saat ini, tetapi juga memperlambat kemampuan Rusia untuk mengganti persenjataan yang hilang akibat pertempuran. Strategi seperti ini sering disebut sebagai perang terhadap kapasitas industri militer, yakni upaya melemahkan kemampuan lawan untuk mempertahankan perang dalam jangka panjang. Pusat komunikasi satelit Rusia ikut menjadi target. Selain menyerang fasilitas industri pertahanan, Ukraina juga dilaporkan melancarkan serangan terhadap pusat komunikasi antariksa Dubna yang berada di wilayah Moskow. Fasilitas tersebut dikenal sebagai salah satu pusat komunikasi satelit terbesar di Eropa dan memiliki peran penting dalam sistem komunikasi nasional Rusia. Menurut laporan yang beredar, sejumlah instalasi di dalam kompleks mengalami kerusakan cukup serius akibat serangan tersebut. Pihak Ukraina mengklaim bahwa pusat komunikasi itu tidak hanya digunakan untuk kepentingan sipil, tetapi juga mendukung jaringan komunikasi pemerintah dan militer Rusia. Apabila klaim tersebut benar, maka serangan ini memiliki arti strategis yang sangat besar. Komunikasi satelit merupakan salah satu elemen penting dalam operasi militer modern, mulai dari koordinasi pasukan, pengiriman data intelijen, hingga pengendalian berbagai sistem persenjataan jarak jauh. Kerusakan terhadap fasilitas seperti ini berpotensi mengganggu kemampuan koordinasi militer Rusia dalam skala yang lebih luas. Gelombang drone paksa Moskow menutup bandara. Pada saat yang sama, gelombang serangan drone Ukraina kembali menciptakan gangguan besar di wilayah ibu kota Rusia. Beberapa bandara utama di Moskow terpaksa menghentikan operasionalnya sementara sebagai langkah pengamanan.
Akibat penutupan tersebut, lebih dari 150 penerbangan dilaporkan mengalami penundaan atau pembatalan. Ribuan penumpang tertahan di terminal bandara dan harus menunggu berjam-jam hingga situasi dinyatakan aman. Gangguan terhadap lalu lintas udara sipil ini menunjukkan bahwa ancaman drone Ukraina kini semakin mampu menjangkau wilayah yang sebelumnya dianggap relatif aman dari dampak langsung perang. Optimisme baru muncul di kalangan pendukung Ukraina. Serangkaian serangan terhadap target-target strategis Rusia memunculkan reaksi luas di media sosial maupun kalangan pengamat militer internasional. Jika sebelumnya banyak pihak yang berharap Ukraina mampu mempertahankan garis pertahanan dan mencapai gencatan senjata yang menguntungkan, kini mulai muncul pandangan yang lebih optimistis. Sebagian analis menilai Ukraina berhasil menunjukkan kemampuan untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia sambil tetap mempertahankan posisi pertahanannya di garis depan. Akibatnya, sejumlah pendukung Kyiv mulai membicarakan kemungkinan yang sebelumnya dianggap sulit dicapai, yaitu merebut kembali wilayah-wilayah yang hilang sejak invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022. Bahkan ada pula yang mulai mengangkat kembali kemungkinan pengembalian wilayah yang telah berada di bawah kendali Rusia sejak tahun 2014, termasuk semenanjung Crimea. Di media sosial, sejumlah komentar menyebut bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berpotensi dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern Ukraina apabila mampu mempertahankan kemerdekaan negaranya sekaligus membalikan keadaan di medan perang. Amerika Serikat, waktu tidak lagi menguntungkan Moskow. Perkembangan terbaru konflik Rusia-Ukraina juga menjadi sorotan dalam sidang United Nations Security Council pada 22 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Daniel Nirenberg, menyampaikan penilaian yang cukup tajam mengenai kondisi Rusia saat ini. Menurutnya, waktu tidak lagi berpihak kepada Moskow. Ia menyatakan bahwa Rusia kehilangan sekitar 40.000 personel setiap bulan, sementara tekanan ekonomi yang dihadapi negara itu terus meningkat. Sebaliknya, Ukraina dinilai mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi perang dan berhasil mengintegrasikan berbagai teknologi baru ke dalam operasi militernya. Amerika Serikat kembali menegaskan dukungannya terhadap Ukraina dan mendesak Rusia agar segera mencapai kesepakatan damai yang dapat mengakhiri konflik berkepanjangan tersebut. Usulan penyitaan tabungan warga picu kekhawatiran. Di tengah tekanan militer yang meningkat, Rusia juga menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Perhatian publik baru-baru ini tertuju pada usulan kontroversial yang disampaikan Ketua Partai Komunis Federasi Rusia, Gennady Zyuganov. Ia mengusulkan agar sekitar 67 triliun rubel simpanan masyarakat yang tersimpan di bank dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian nasional. Menurutnya, dana tersebut saat ini hanya mengendap di lembaga keuangan dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap aktivitas ekonomi. Walaupun usulan tersebut akhirnya tidak diterima, banyak ekonom dan pengamat menilai kemunculan gagasan seperti itu menunjukkan bahwa tekanan terhadap perekonomian Rusia semakin nyata. Bagi sebagian warga Rusia, perdebatan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan tabungan pribadi apabila kondisi ekonomi terus memburuk. Kepanikan belanja mulai terlihat di Siberia. Dampak tekanan ekonomi juga mulai terlihat di berbagai wilayah Rusia. Laporan dari sejumlah kota di Siberia menunjukkan meningkatnya aksi pembelian kebutuhan pokok secara besar-besaran oleh masyarakat. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan rak-rak supermarket yang hampir kosong akibat lonjakan permintaan. Sejumlah produk kebutuhan sehari-hari habis diborong konsumen dalam waktu singkat. Krisis bahan bakar juga dilaporkan mulai dirasakan hingga kota Irkutsk di Siberia Timur, yang berjarak lebih dari 4.900 km dari wilayah Ukraina. Seorang blogger militer Rusia yang dikenal mendukung Kremlin bahkan menyerukan masyarakat untuk mulai menyimpan gandum, minyak goreng, garam, korek api, serta makanan kaleng. Ia memperingatkan bahwa kekurangan solar dapat berdampak serius terhadap sektor pertanian Rusia karena banyak traktor dan mesin tanam bergantung pada pasokan bahan bakar tersebut. Beberapa pejabat daerah disebut mulai membahas kemungkinan pengurangan aktivitas pertanian apabila situasi distribusi energi terus memburuk dalam beberapa bulan mendatang. Sikap Belarus menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap Rusia, perhatian juga tertuju kepada Presiden Belarus, Alexander Lukashenko. Belakangan muncul laporan bahwa Ukraina mengancam akan menyerang fasilitas pemancar sinyal navigasi drone yang berada dekat perbatasan Belarus. Menariknya, hingga beberapa hari setelah ancaman tersebut muncul, Lukashenko tidak memberikan tanggapan terbuka yang tegas. Sejumlah blogger militer Rusia bahkan mengklaim bahwa Belarus mulai membatasi operasi beberapa operator telekomunikasi Rusia di wilayahnya. Situasi semakin menarik setelah juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan membahas ultimatum yang disampaikan Zelensky bersama Lukashenko.
Sebagian analis politik menilai perkembangan ini sebagai indikasi bahwa Rusia semakin membutuhkan dukungan dan koordinasi yang lebih erat dengan sekutu terdekatnya di tengah meningkatnya tekanan militer dan ekonomi. Kesimpulan, peristiwa pada 22 Juni 2026 menunjukkan bahwa perang Rusia-Ukraina telah memasuki fase yang semakin kompleks. Ukraina tidak lagi hanya berupaya menahan serangan Rusia di garis depan, tetapi mulai mengerahkan operasi ke fasilitas industri pertahanan, pusat komunikasi strategis, serta infrastruktur penting yang mendukung kemampuan perang Moskow. Pada saat yang sama, Rusia menghadapi tantangan ganda berupa tekanan militer yang terus meningkat dan persoalan ekonomi yang semakin berat. Gangguan terhadap sektor energi, munculnya usulan ekonomi kontroversial, hingga indikasi kepanikan masyarakat di beberapa wilayah menunjukkan bahwa dampak perang kini semakin terasa jauh dari medan tempur. Apakah perkembangan ini akan menjadi titik balik yang mengubah keseimbangan perang atau justru memicu eskalasi yang lebih besar? Masih menjadi pertanyaan yang akan menentukan arah konflik Rusia-Ukraina pada paruh kedua tahun 2026. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.